Laki-laki dan 4 anak perempuan yang masih berusia 9 tahun di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual. Nah, seperti apa fenomena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia? Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin. Seorang remaja dilaporkan mendapat kekerasan seksual dari 19 orang. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di. Kekerasan seksual pada anak memang jadi kasus tertinggi di KPAI. Seorang lelaki di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara melakukan kekerasan seksual terhadap 42 anak. Bocah perempuan berusia 12 tahun tengah berjuang melawan kanker rektum stadium 4. Ya, diduga kuat penyakit ini muncul setelah dirinya menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri. Hai semuanya, saya Raffi Subagja dengan NIM 2003316 dari jurusan Pendidikan Sosiologi UPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu kekerasan seksual. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban. Artinya, perilaku berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan pada siapapun, termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus. Kekerasan seksual bukan hanya perkosaan, menyebar foto telanjang, memaksa istri atau suami untuk berhubungan seksual, hingga paksaan untuk melakukan aborsi juga masuk ke dalamnya. Kekerasan seksual juga bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk pasangan, saudara, atau teman. Secara umum, orang berpendapat bahwa kekerasan seksual terjadi karena kesalahan dari wanita yang memakai baju tidak senonoh, yang akhirnya menjadi victim blaming. Tetapi, jika dilihat dari sisi pelaku, sumber masalah itu berada dari pelaku itu sendiri. Jika pelaku itu tidak teredukasi dengan baik mengenai hal ini dan tidak mempunyai kontrol yang baik terhadap dirinya sendiri yang mengakibatkan kekerasan seksual itu terjadi. Saya berpendapat seperti ini karena seringkali ditemukan kasus di mana korban memakai pakaian tertutup tetapi tetap saja mendapatkan kekerasan seksual. Contoh nyata kekerasan seksual yang seringkali terjadi di dalam hubungan yang diawali dengan tidak adanya suatu konsen atau persetujuan dari salah satu pihak, atau bisa kita sebut dengan melakukan secara paksaan. Di negara kita ini masih saja menganggap kasus kekerasan seksual sebagai kasus yang tabu, karena jika setiap korban memberanikan diri untuk speak up atau melapor, seringkali disepelekan. Salah satu contohnya adalah saat meminta kedua belah pihak untuk membungkam dan tidak mengungkit persoalan ini. Padahal masalah kekerasan seksual ini harus segera ditangani sebelum akhirnya angka kenaikan kasus pada kekerasan seksual meningkat dan terjadi kejadian serupa di lain hari. Belum lagi, hal ini menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap korban, misalnya trauma, penyimpangan kepribadian, gangguan mental, dan lain-lain. Dalam rangka melakukan penanganan atau solusi terhadap kasus ini, alangkah lebih baiknya kita semua lebih meningkatkan pengetahuan mengenai hal-hal seperti ini sebagai suatu tindakan preventif atau sebuah pencegahan. Selain itu, tindakan intervensi yang dapat dilakukan setelah kejadian kekerasan seksual tersebut terjadi. Alangkah lebih baiknya korban dan pelaku sama-sama mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan juga kepada pelaku alangkah lebih baiknya untuk diberikan edukasi mengenai apa yang ia lakukan dapat menyebabkan trauma dan kerugian baik fisik maupun materi bagi orang yang menjadi korbannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.